Alasan mengapa kamu harus menuliskan rencana hidup. Yang pertama, untuk memaksimalkan fokus. Misalnya kamu berbelanja ke pasar. Kamu harus membawa daftar belanjaan. Jika membawa daftar belanjaan, kamu akan cepat menuju rak barang sebagaimana yang tertulis di daftar belanjaan. Nah, inilah mengapa perencanaan itu penting dalam hidup. Fokusmu membuatmu on the track, meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan membuatmu mencapai tujuan dengan lebih cepat. Jika hidup tanpa rencana, tak punya arah pasti untuk dituju, maka kamu seperti pengembara yang tidak jelas nasibnya. Tidak akan tercapai tujuan tanpa ada fokus, rencana yang tertulis akan memaksimalkan dirimu. Yang kedua, meminimalisasi pengalihan. Memiliki rencana hidup yang jelas adalah cara cerdas untuk memetakan jalur perjalanan hidup dalam mencapai tujuan. Rencana hidup akan membuat diri tetap berada di jalur yang benar, tidak tergoda dan tidak teralihkan untuk mencoba melewati jalur baru yang sepertinya lebih menarik. Selayaknya kita berada di sana, sebab yang baik itu bukan jalur yang menarik, melainkan yang memandu kita mencapai tujuan. Hal-hal menarik di awal perjalanan, itulah yang berpotensi mengalihkan kita. Kita mungkin berdecak kagum mendapati sesuatu yang indah, namun di tengah jalan sekali tertarik dan mencoba mendekatinya, kita mungkin akan terlena dan lupa. Rencana hidup ibarat kompas yang jika kita sedikit keluar jalur, kita tahu dan ingat jalur mana yang harus kita kembali dan lalui. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika pergi berlibur, apa yang kamu lakukan? Pasti membuat persiapan, bukan? Persiapan itu memberimu percaya diri. Kamu merasa lebih tenang, santai, karena telah bersiap-siap sebelumnya. Sebaliknya, tanpa rencana dan persiapan yang matang, saat tiba di lokasi pasti bingung. Percayalah, dengan perencanaan dan persiapan yang matang, kamu akan lebih percaya diri menjalani hidup. Mengapa? Sebab kamu tahu apa yang harus kamu lakukan jika terjadi hal-hal di luar rencana. Semua itu sudah kamu rencanakan, pertimbangkan, dan persiapkan matang-matang. Sekali kamu menuliskan langkah-langkah yang perlu kamu ambil, pola pikirmu akan lebih positif dalam menggapai tujuan besarmu. 4. Meningkatkan manajemen waktu. Perencanaan hidup yang jelas dan baik akan membuat waktu lebih berkualitas. Dikatakan lebih berkualitas, sebab tidak ada waktu yang terbuang percuma. Perencanaan yang baik telah meningkatkan manajemen waktu. Setiap menit terpakai dengan benar dan bermanfaat. Banyak orang tidak dapat menghargai waktu mereka. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang sengaja mereka inginkan. Jika ditanyakan kepada mereka, apakah kamu tahu waktu itu berharga? Mereka akan menjawab, ya sangat berharga. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, salah satunya karena mereka tidak punya rencana hidup yang baik. Waktu mereka yang terbuang percuma itulah imbasnya. Terkait perencanaan, kita boleh menjadikannya lebih spesifik, sehingga kita lebih mudah memahami dan menjalankannya. Yang kelima, melibatkan alam bawah sadar. Jika kita terbiasa jujur karena kita memang membangun pribadi yang jujur, maka bila suatu saat kita berperilaku tidak jujur, alam bawah sadar akan mengingatkan, hei itu tidak baik. Dan bila kita telah merencanakan hidup yang tercermin dalam perilaku dan kebiasaan, alam bawah sadar akan mencatatnya. Makin sering mengulangi kebiasaan dan perilaku itu, makin aktif alam bawah sadar bekerja sama dengan kita dalam mencapai tujuan kita. Yang keenam, menghidupkan motivasi. Setelah menuliskan rencana hidup, kita tidak boleh berhenti di sana. Kita harus selalu melihat dan membaca rencana-rencana itu. Kita perlu mengeceknya setiap saat. Kita dapat membacanya dengan penuh penghayatan agar memperoleh perasaan dan energi yang ada di sana. Kamu bisa menilai sejauh mana perkembanganmu, sedekat apa dengan tujuan. Jika masih cukup jauh, kamu akan termotivasi untuk melakukan percepatan.
Yang ketujuh, mengidentifikasi hal spesifik. Dengan mengetahui rencana hidup, kamu akan mengetahui hal spesifik. Percayalah, kamu tidak pernah menuliskan rencana hidup, kamu tidak akan tahu bahwa ada hal-hal kecil yang lebih spesifik yang ternyata itu tidak boleh diabaikan. Hal-hal yang lebih spesifik seringkali menjadi tantangan yang perlu ditaklukkan. Namun tak usah khawatir, sebab dengan rencana tertulis, matang, dan jelas, kamu akan mampu mengatasinya. Biasakan mencatat hal-hal spesifik itu, karena akan menjadi sebuah naluri yang tajam untuk kamu menemukan solusi yang tepat. Bila kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.